Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Saya berniat mencari ilmu lillahi ta'ala. Biar kita bener dulu niatnya. Amin. Kita hadir bukan hanya sekedar menghadiri undangan ketua FKPT, tapi niat ibadah ya. Karena kalau niat ibadah, niat thalabul ilmi, Bapak Ibu sekalian menghadiri majelis ini, keluar itu dapat pahala haji tam. Man hoda ilal masjid la yuridu bihi illa liyata'allamahu ayu'allimuhu bihi khairan fakana lahu ajru hajjin taman. Barang siapa yang bersegera, bersemangat, kalau dulu disebutnya ke masjid, karena masjid saat itu Islamic Center. Siapapun yang bersemangat menuju majelis ilmu, kira-kira gitu ya, tiada keinginan selain untuk belajar atau mengajar, maka keluar dari sini dapat pahala haji tam. Keluar langsung dipanggil Pak Haji, Bu Haji gitu. Kan gitu. Maka saya awal tuh selalu kita niatkan niat nuntut ilmu. Kan gitu ya. Yang kedua, huzurul alim khairum min sholati alfi raqatin. Menghadiri majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Jadi kalau misalkan nih Bapak Ibu sekalian yang muslim keluar meninggalkan hanya untuk sholat duha, rugi. Karena di sini dapat 1000 rakaat. Sholat duha cuma 2 rakaat. Kan gitu ya. Mohon izin para guru ini sebagai pengawal aja biar semangat. Niat kita betulkan dulu. Yang kedua, yang pertama, marilah kita tak lupa sama-sama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya untuk yang tahun ke 4. Kalau nggak salah. Saya rutin kalau udah ke Sumatera Barat, saya yang ditodong. Maka saya bersyukur sekali. Minimal kalau hari ini 100, berarti sudah 400 orang saya ketemu dengan orang Sumatera Barat. Kan itu. Bersyukur sekali, jadi ini menjadi seperti kampung halaman saya jadi bolak-balik mundar-mandir kan. Ini belum kalau ke UIN, belum ke IAIN, belum ke Man IC, itu udah banyak sekali gitu. Jadi kayak ke pasar gitu. Salawat serta salam tak lupa kita sama-sama bacakan kehadirat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini sebagai bukti cinta kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan syafaat yang milik kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak ini saya hormati, mohon maaf, ini ada yang non muslim ya. Anggap aja ini belajar Islam muluk ya. Anggap aja belajar Islam muluk, karena yang ketemu mungkin saya tidak akan banyak menyinggung tentang yang non muslim, tapi fokus ke muslim, kan ini saudara-saudara saya, kita sayang semua sesama saudara. Ini menjadi majelis wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan meskipun kadang kita juga sakit hati. Namanya saling mengingatkan, nggak apa-apa, kita terima karena majelis ilmu. Bapak saya hormati, saya tadi mendengar paparan dari Tengku nih, materi suruh banyak sekali disampaikan. Ini kalau dihitung 2 jam itu nggak cukup. Saya biasanya getol sampai jam 6. Saya nggak mau. Saya digaji 4 jam, mau cuma ceramah 2 jam. Gitu kan? Kan gitu, Pak. Iya. Saya itu dibayar 4 jam. Masa cuma 2 jam. Tapi ya sudahlah. Ini karena tadi daripada nanti jalan tersesat ke anuan, kalau pulang malam-malam jadi dipercepat. Kesepakatan. Dipercepat ahwu dararain. Anggap ada maslahat yang lebih penting, harus pulang ke mana? Ke Padang lebih dini, lebih siang, biar bisa melihat jurang katanya. Ya udah. Oke. Siap, saya laksanakan. Jadi saya harus berpikir keras
untuk menyampaikan materi yang begitu banyak itu harus berpikir keras. Ya. Ini materi intinya. Karena targetnya itu bukan hanya sekedar, bukan memberikan perspektif ya, mohon maaf nih. Karena saya tahu para tuan guru, para asatidz, para yai itu di sini bukan media untuk diajari, tapi untuk kita menyiapkan. Kalau ada orang tanya kita jawab apa gitu. Kira-kira gitu. Banyak orang yang bertanya, tapi kita nggak bisa menjawab. Padahal itu masalah yang sederhana. Apalagi kemudian ketika misalkan lagi tidak suka dengan pemerintah, wah itu mah programnya Pak Mulyono gitu. Kan gitu kalau nggak direkam ya. Nanti kemudian dianggap wah ini mah strategi mengkooptasi dan seterusnya. Kalau lagi nggak suka kan apapun walaupun kebaikan dianggap tidak suka. Tapi sebagai seorang muslim harus objektif. Jadi judul kegiatan ini namanya Gembira Beragama. Kalau dalam bahasa pesantren, gembira beragama itu mengandung dua makna. Bisa majazi, bisa hakiki. Makna hakikinya ya memang dalam beragama terus gembira. Termasuk Rasul itu kalau beragama gembira, maka ma ra'aitu ahadan aktsarut tabassumam min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak aku lihat orang yang paling banyak senyum dan tawa selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan kalau Rasul itu ya beragama bahagia. Maka kalau ada orang beragama kok kemudian merasa susah, itu berarti cara beragamanya perlu dievaluasi. Kira-kira begitu. Cara beragamanya perlu dievaluasi. Rasul itu marah kalau misalnya ada orang, kan ada cerita ya. Seorang sahabat menghadap ya Rasul, aku pengen ibadah terus, nggak mau kawin, pokoknya nggak mau menikmati kan. Rasul malah marah. Kalau kamu mengikuti aku, maka bukalah kalau kamu puasa. Kalau kamu masih lajang, kawinlah. Faman raghiba anni falaysa minni, kan begitu. Itu kan kalau kamu dalam beragama kok nggak bahagia, nggak termasuk golonganku, kira-kira begitu. Ini kalau dalilnya Rasulullah. Maka wajib gembira dalam beragama. Orang pengen puasa, pengen ibadah terus apa itu yang hadis itu 3 orang itu. Rasul malah marah. Faman raghiba anni falaysa minni. Ya, kan gitu. Kalau mau jadi kelompokku, maka kalau puasa bukalah. Kalau kamu masih lajang, nikahlah. Kan gitu. Meskipun ada seorang ulama yang enggak nikah, Ibnu Taimiyah itu saking asiknya dengan ilmu sampai lupa nikah itu. Ada nggak di sini yang merasakan saking asiknya dengan ilmu itu lupa nikah? Ya di situ nanti pakai ilmu. Nikah hukumnya sunnah. Thalabul ilmi hukumnya wajib. Maka boleh itu. Yang sunnah ditinggalkan untuk yang wajib. Boleh itu. Yang nggak boleh itu yang sunnah dikejar, yang wajib ditinggalkan. Contoh. Ini para kiai, para asatidz, para tuan guru. Punya santri banyak atau punya murid banyak. Lalu kemudian ada orang nawari umroh. Wah semangat, langsung berangkat umroh. Ditinggal tuh santri. Kita tahu umroh hukumnya apa? Sunnah. Ngajar hukumnya wajib. Kira-kira kalau orang umroh meninggalkan ngajar, dapat pahala atau dosa? Kan gitu. Itu namanya mengorbankan yang wajib mengejar yang itu. Ingat sampai Ibnu Athaillah As-Sakandi dalam Al-Hikam An-Nadhomnya begini mengatakan min alamati ittiba'il hawa al-musara'ah bin nawafil wat takasul bil mujibat. Termasuk tanda-tanda orang beribadah, beramal mengandalkan hawa nafsu adalah terlalu semangat mengerjakan yang sunnah-sunnah, sementara yang wajib-wajib bermalas-malasan. Itu sindiran Ibnu Athaillah yang keren menurut saya dan berani dalam Al-Hikam. Kalau kaidah usul fikih itu clear, la yudrakul wajib illa biwajibin. Sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali ada kewajiban.
Ini nanti Anda mungkin akan banyak bergejolak nanti. Misalnya nih, ini lagi di majelis ilmu, nanti jam 12 adzan. Adzan, kira-kira pilihannya, Anda langsung pergi sholat awal waktu atau tetap di majelis ilmu? Majelis ilmu. Kalau yang benar, yang berdasarkan ilmu tetap di majelis ilmu. Kalau misalnya Anda buru-buru sholat awal waktu, sholat jamaah itu nggak benar malah. Kenapa? Kalau sholat di awal waktu hukumnya sunnah, sholat jamaah hukumnya sunnah. Wah ini bingung, wah ini siap-siap dibuat. Ya, tapi ini perlu waktu ya. Anda, pokoknya tugas saya itu memprovokasi. Jangan dijadikan bahan nanti kalau misalkan dalam hal beribadah itu nanti perlunya kita beribadah, beragama dengan ilmu, sehingga kita gembira, bukan dengan hawa nafsu. Sehingga kritikan tadi Ibnu Athaillah tidak terwujud. Jadi maka dalam beragama perlu kita pilah-pilah. Maka kemudian ketika Rasul mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, kata fardhatun, kenapa dalam hadis tidak menggunakan kata thalabul ilmi fardhun? Kenapa? Ternyata di atas wajib itu ada wajib. Jadi kalau fardhatun itu aujabul wajib, aujabul wujub, wajibnya wajib. Maka kemudian fardhatun, kalau dalam bahasa pesantren namanya sifat mubalaghah, sighat mubalaghah, menyangatkan, sangat wajib. Sudah wajib itu sangat, sudah wajib disangat. Jadi fardhun masdarnya, sifat atau sighat mubalaghahnya fardhatun, sangat wajib. Lalu para ulama menjelaskan apa sih kok sampai begitu wajib? Ternyata yang harus diketahui oleh kita semua sebagai muslim, kalau thalabul ilmi itu bukan ilmu berhitung, bukan ilmu kimia, bukan ilmu IPS, bukan IPA, bukan. Ternyata yang wajib diketahui pertama kali adalah tentang status hukum sesuatu. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah. Sehingga kemudian kalau kita beribadah bisa memprioritaskan mana yang lebih dahulukan, mana yang dibelakangkan. Selama ini kita itu kalau belajar itu lupa dengan itu, langsung saja terjun ke lapangan, nggak tahu wajib, nggak ada sunnah, pokoknya kelihatan baik dahulukan, kan begitu. Dan itu banyak, termasuk politisi itu suka jual beli kesunatan. Kenapa? Karena itu kelihatan islami sekali. Saya pernah baca berita di Jogja, Kota Sleman, di sepanjang trotoar Malioboro ada digelar namanya Tadarus Al-Quran. Keren kan? Keren. Tahu nggak hukumnya baca Quran? Bagi orang yang beragama pakai horas, keren itu. Keren, ngaji di pinggir jalan di sepanjang trotoar Malioboro, keren. Pakai hawa nafsu. Coba kalau pakai agama. Dalam agama itu ada maslahat. Menjaga maslahat itu berada di atas segala-galanya. Di situ ada kemaslahatan umum yang terganggu. Orang yang jalan terganggu. Kan gitu. Jadi kalau ngaji di tengah jalan mengganggu kemaslahatan, kira-kira ngajinya dapat pahala apa dosa? Itu namanya beragama pakai hawa nafsu. Nah kita tuh begitu kayak tadi. Mentang-mentang orang Pak Ustadznya jadi juru bicara di juru promosi di KBIH. Malah bilang begini, ada di kampung saya begitu. Ustadz, kiai itu kalau ceramah, daripada Anda haji berlama-lama, mending umroh saja. Umroh aja dulu. Iya. Yang lainnya ceramah juga. Kamu haji berapa tahun? Masih 30 tahun. Kamu 10 tahun mungkin udah mati. Bilangnya begitu. Maka tarik saja. Apa ONH-nya. Lalu kemudian buat umroh. Kira-kira dan itu diambil akhirnya. Saya tuh ngelus dada, ya Allah, nih orang kiainya, ustadzahnya begini.
mengajarkan kesesatan tapi tidak tersesat, tapi tidak kelihatan tersesat. Kan gitu ya? Iya. Kaidah fikih jelas, la yutrakul wajib illa biwajibin. Dia justru mendorong orang untuk meninggalkan yang wajib lalu kemudian berburu yang sunnah. Itu kalau sebenarnya kalau kita mau kasar-kasar itu sesat. Mau bahan tengku enggak gitu. Itu bahaya. Banyak begitu. Orang padahal kalau haji udah bayar. Berangkatnya 30 tahun ke depan, sebelum berangkat mati, dia sudah dihitung sudah berhaji. Ya. Meskipun tidak pernah pakai gelar haji di batu nisannya, tapi dia sudah dihitung berhaji. Karena sudah gugur dia, hanya istitoahnya yang belum, karena belum berkesempatan. Tapi ini kan tidak banyak dipahami. Karena para dai-dai, juru bicara KBI itu pengennya dapat bonus biar berangkat lagi. Itu bahaya itu ya. Kalau ada yang kayak gitu jangan diikuti ya. Sesat itu. Jadi ini materi yang ingin saya sampaikan, tapi saya berusaha memeras untuk mempercepat materinya. Mempercepat karena dikejar waktu ya. Jadi karena saya banyak mainnya, karena ini cuma 1 jam 2 jam ya, saya nggak banyak mainnya, kan banyak orasi saja ya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada sekalian, negara Indonesia itu negara yang sangat mudah dihancurkan secara geografis dan secara budaya. Agama banyak, ya, kemudian suku banyak, bahasa banyak, semua beraneka ragam. Jadi kalau ada orang yang mau memantik api, itu akan cepat terbakar. Ditambah lagi kemudian, ternyata kalau dilihat peta siapa yang menguasai Indonesia, minerbanya saja itu kelihatan siapa yang menguasai kira-kira. Ternyata kalau diklasifikasikan 2 blok negara, blok barat dan blok timur. Blok barat Amerika wa ahwatuha, blok timur Cina wa ahwatuha. Wow. Nah ini kadang mereka itu iseng, saya sebut iseng. Mereka ada tim ahlinya, tim medsosnya, yang kemudian ketika bikin medsos itu kira-kira di luar ruangnya, ruang investasinya, tapi disinggung bagaimana agar negara kita tidak aman. Maka buatlah broadcast. Misalkan nih, suatu saat bikin broadcast, boykot Israel, boykot Amerika, boykot produk-produk Amerika yang mendukung Israel dan seterusnya. Yang kemudian akan memunculkan ketidaknyamanan. Kira-kira kalau ada bilang begitu, itu yang diuntungkan siapa? Cina dan kawan-kawannya. Karena yang Amerika dan teman-temannya tidak merasa aman, mereka hengkang. Padahal punya investasi di beberapa provinsi. Kalau mereka pergi, yang senang siapa? Cina. Yang dukung Amerika pergi dan siapa? Kita yang mudah membroadcast WhatsApp yang kira-kira melawan mereka agar mereka segera pergi. Atau sebaliknya nanti. Ada broadcast yang kira-kira muaranya itu membenci Cina dan kawan-kawannya. Suatu saat bikin misalkan IKN itu secara tarik garis lurus dekat dengan Cina. Pokoknya begitulah. Pokoknya dibuat itu anteng asing dan seterusnya. Pokoknya bikin kalau asing pokoknya begitulah, bikin begitu. Semangat banget kalau kita begitu. Pokoknya yang penting membenci Cina. Kita semangat membroadcast itu. Yang seneng siapa? Amerika wahwatuha. Kalau Cina pergi, wah lumayan itu. Berapa lokasi yang dikasih Cina itu? Kan begitu. Lumayan investasi. Mereka bisa mengeruk. Tapi sayangnya kita sering tidak sadar kalau kita sering dijadikan alat oleh mereka. Kita menjadi proksi, bahkan sering dai-dai itu di atas panggung dengan semangatnya memprovokasi jamaahnya.
anti Amerika atau anti Cina. Dan sekarang orang itu membroadcast melalui WhatsApp itu udah masuk dalam kategori ghibah. Saya sudah bikin YouTube-nya. Ngaji kitab Mau'izatul Min al-afatul lisan al-khamisata asyar. Penyakit lisan yang ke-15 itu al-ghibah. Tentang ghibah. Ghibah dengan berbagai bentuknya. Di situ ditulis termasuk dengan tangan bahkan kerdipan mata. Kalau itu niatnya memberitahukan seseorang itu masuk ghibah. Nah, silakan buka di YouTube Kang Anis Channel. Kalau sudah buka jangan lupa tonton dulu, tonton. Nambah menit tonton. Lalu setelah itu baru subscribe and like. Subscribe. Saya sudah punya 300-an. Karena saya punya pesantren, ngaji, lalu setiap ngaji yang kira-kira saya duduk begini saya rekam, lalu saya unggah setelah diedit. Karena khawatir ada hal yang kayak tadi, agak yang Cina-Cina, wah nanti kalau Beresiko ya. beresiko harus diedit. Tapi ketika di sini ya mulai karena sama saudara ya nggak masalah. Ini contoh ya, begitu contoh yang cukup membahayakan. Jadi betapa rapuhnya bangsa kita ketika mau diobrak-abrik gampang sekali. Apalagi di bidang lain, di bidang jajanan, dari bangun tidur sampai bangun tidur itu udah produk mereka. Sampai baju batik yang kelihatan keren-keren itu, kelihatan suaranya, warnanya itu gonjreng, itu produk Cina. Sana yang nyetak, dibawa ke sini, dijual di Tanah Abang, dijual di Pekalongan dengan harga murah. Batik Solo, batik Pekalongan, batik sini Solo. Padahal yang nyetak di Cina. Karena mereka itu sudah masuk ke dunia home industry, masalah cetak mencetak begitu. Motor aja sudah home industry, bukan pabrik besar. Maka kenapa murah? Karena sudah masuk. Pokoknya asing itu luar biasa. Nah, bayangkan kondisi seperti ini. Mereka akan dengan berbagai upaya membuat kita ternina-bobokan, membuat kita malas, sehingga kemudian produk-produk itu selalu akan disuplai dari mereka. Karena Indonesia adalah bangsa terbesar di dunia. Ya, setidaknya nomor 2 setelah India. Karena bangsa kita yang konsumtif. Beli HP saja kelihatan kan. Ada emak-emak HP-nya itu Samsung A53. Masya Allah. Atau bahkan Z Fold, wah kelihatan keren. Tapi hanya dipakai buat WA saja. Kan gitu, udah keren Z Fold HP-nya. Tapi hanya buat WA, itu kan kelihatan konsumtifnya. Nah, jadi ini pendidikan yang dibuat diskenario oleh mereka, tapi kita tidak sadar. Nah, dalam hal persatuan dan kesatuan kita diuntungkan banyak ormas. Terutama di sini ada ormas terbesar selain Muhammadiyah, ada NU. Kalau di sini apa namanya? Di Tarbiyatul Islamiyah Perti. Ya. Itu kita bersyukur ormas ini yang sedikit mengendalikan potensi perpecahan umat terjadi, itu bisa dikendalikan. Maka kita bersyukur, kita punya NU, kita punya Muhammadiyah, kita punya Perti, kita punya Al-Wasliyah. Itu kita bersyukur sekali. Karena mereka yang kemudian juga secara bawah tanah bergerak terus untuk ngedemi kita kalau ada provokasi. Ini yang kemudian nampaknya ormas ini sedikit terganggu dengan ketika kemudian semenjak era reformasi, segel batas negara dibuka, lalu muncul namanya Islam transnasional. Yang mereka masuk dengan corak Islam wujud aslinya yang dari tanah Arab sana, lalu dibawa ke Indonesia, lalu dianggap yang ada di Indonesia itu sudah tidak genuine. Lalu kemudian muncul label-label bid'ah sampai takfir, pengkafiran. Padahal
tokoh-tokoh kita itu lama di Mekah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu ulama yang hampir terlupakan untuk masyarakat Sumatera Barat. Terutama ketika zaman setelah kejayaan misalkan Padri misalkan. Lebih populer Padri daripada Khatib Al-Minangkabawi. Beliau adalah Imam Haramain. Kan begitu, orang Indonesia itu banyak yang jadi Imam Haramain. Selain siapa namanya? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, termasuk Imam Nawawi, Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Ya. Mereka beliau di sana selain jadi imam masjid itu ngaji. Maka muridnya banyak. Kiai Ahmad Dahlan murid beliau, Hasyim Asy'ari murid. Jadi kiai-kiai yang ada di Nusantara itu rata-rata murid ulama besar. Dan ulama besar itu kalau nggak dari Sumatera Barat, dari Jambi. Banyak dari Jambi. Sumatera itu sumber kiai-kiai besar. Dan kalau ditelusuri induknya kalau nggak Sumatera Barat, Jambi. Saya punya guru di Jambi. Banyak silsilahnya. Ternyata Kiai Romli Tamim Jombang Peterongan itu gurunya Jambi. Tapi di sana ketemunya. Itu keren ya Allah. Tapi kita nggak sadar kalau kita punya ulama besar. Kitab-kitab aja saya nggak tahu apakah orang-orang khususnya Sumatera Barat tahu nggak kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Saya lihat wallahu alam bishawab. Karena kita tadi lebih suka dengan kitab-kitab yang modern, padahal mereka adalah ulama-ulama yang banyak karya. Kenapa? Waris matrilineal itu diislamkan. Kan secara kasat mata kan bertentangan dengan Islam. Ya kan? Secara kasat mata waris dengan garis perumahan itu bertentangan dengan Islam. Secara kasat mata. Tapi mengapa diislamkan? Bahkan ulama-ulama mengatakan itu tidak bertentangan dengan Islam. Kenapa? Itu karena ulama kita keren. Itu aja. Kita hanya bilang ulama kita keren. Oh, kita nggak bisa memikirkan kekerenannya itu. Bahkan kalau mungkin Anda akan lihat itu bahkan bertentangan dengan pandangan Anda. Saya contoh begini. Saya contohkan. Jakarta itu punya lokalisasi. Namanya Kramat Tunggak. Hafal Pak? Kalau Jawa Timur punya lokalisasi besar Asia Tenggara namanya Doli. Pak, rupanya udah sempet belok. Maksudnya belok ngelihat, oh ini loh Doli kata. Itu lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Pertanyaannya, Kramat Tunggak itu hampir 70 tahun bertahan. Apakah ulama tidak melarang? Si Doli itu 58 atau 57 tahun baru ditutup kemarin sama Bu Risma. Apakah ulama tidak protes? Ternyata gerakan protes itu hanya pertama-tama. Kalau ditelusuri, belakangan dibiarin. Karena lokalisasi itu banyak manfaatnya. Lokalisasi itu banyak manfaatnya. Ekonomi. Salah satunya ya. Jadi ini kalau dilihat perspektif maslahat. Jadi kaidah di usul fikih itu ada kaidah, saya coba telusuri. Karena ternyata saya telusuri di Kerajaan Kutai Kartanegara itu pernah Syekhul Islam menuangkan dalam undang-undang kerajaan Islam Sultan Kutai Kartanegara menuangkan membolehkan perjudian. Bunyinya begini, rakyat boleh diperbolehkan berjudi atas izin sultan. Jadi yang terpenting itu di bawah pantauan sultan. Ini saya ceritakan Doli itu kenapa menjadi penting, itu ada. Kalau ditutup malah bahaya. Jadi mengacu pada kebolehan perjudian, rupanya di situ ada masalah besar yang saat itu harus menjaga nyawa umat Islam yang sangat besar. Di Kutai Kartanegara itu saat itu ketika baru pertama kali berdiri harus menyiapkan undang-undang. Menyiapkan undang-undang itu harus jangan sampai menyakiti masyarakat asli. Masyarakat Dayak Kalimantan Timur itu suka judi. Jadi kalau ada orang meninggal itu judi hiburannya.
apa namanya kalau kita takziah. Kalau kita takziah itu kan selamatan. Tapi itu judi. Judi sampai berhari sampai 1 bulan gitu kan. Bayangin kalau sultan itu melarang. Wah, nanti rakyat ngelawan. Benci pada karena saat itu negara sedang butuh persiapan melawan mempertahankan dari agresi Kutai Hindu Mula Warman saat itu. Jadi ada maslahat besar menjaga kerajaan dan umat. Sementara ketika judi yang main itu bukan hanya yang main hanya umat non-Islam. Kan begitu. Jadi ada maslahat yang lebih besar yang dilindungi. Sama dengan doli. Doli itu kalau adanya lokalisasi, Kramatungga adanya lokalisasi, orang kalau mau maksiat itu niat dari rumah. Saya niat begituan di Kramatungga, berangkat memang niat maksiat. Tapi kalau ditutup, sekarang itu setelah ditutup, kan namanya pelacuran itu tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Dia akan muncul dengan berbagai bentuknya. Sekarang itu Pak, di tempat saya, Depok, kampung saya, daerah kampung Pak, di sepanjang jalan raya sudah dibuka tanda kutip pelacuran terselubung. Judulnya namanya pijat, panti pijat. Dugaan saya, panti pijat. Bayangkan kalau saya lagi pegel-pegel, pengen pijatan rupanya saya menikmati kan. Tentunya yang sang pemijat itu ya ngelihat mukanya muka nakal-nakal dikit itu. Misalnya begitu kan. Lalu ditawari, mas mau nambah apa enggak? Saya yang awalnya niatnya hanya pijetan, karena ditawari, nambah enggak ya? Nambah enggak ya? Kan begitu, akhirnya terjerumus. Tengku yang soleh begini, itu kita nggak tahu imannya kalau udah masuk situ. Yang di samping rumahnya ada jalan raya lalu buka panti pijat refleksi. Kan gitu. Itu ditawari, udah kerasan emang aduh, ditawari, nambah lagi enggak mas? Saya pikir-pikir dulu deh. Kan begitu. Jadi orang yang awalnya tidak berniat bermaksiat, karena itu disuguhkan ke kita, lalu kita bermaksiat. Itu yang dipikirkan oleh para ulama sejak dulu. Kenapa harus ada doli? Kenapa harus ada Kramatungga? Makanya saya secara keilmuan nggak setuju sebenarnya Kramatungga ditutup. Nggak setuju doli ditutup. Keilmuan ya? Secara keilmuan itu. Karena dari masa tadi sekarang itu orang itu, ya Allah, di sepang jalan saya kan antara Bogor ke rumah itu, kalau malam-malam jam 11, wah udah baris itu. Baris di rumah-rumah yang ditandai. Orang udah kenal. Tapi kalau belum ini nggak tahu kalau itu adalah menjajakan diri. Itu gara-gara Kramatungga ditutup. Kira-kira lebih maslahat mana? Membuat lokalisasi dengan menutup. Itu yang disebut dengan kalau dalam usul fikih ahafudz dzararain. Kalau kaidah usul fikihnya idza tazahamat al-masalih quddimal a'la wa idza tazahamat al-mafasid quddimal akhfa. Jika ada dua kemaslahatan yang berkumpul, maka pilih maslahat yang lebih kuat. Contoh tadi, ada sholat awal waktu dengan thalabul ilmi. Pilih maslahat yang lebih kuat, yaitu thalabul ilmi. Jadi kalau meninggalkan forum itu bukan berpahala, kecuali ada kewajiban. Nah, kalau kemudian yang kayak tadi, mafsadat, pilihlah mafsadatnya yang lebih rendah. Doli memang yang rusak adalah yang rusak. Tapi kalau di luar diliarkan, yang nggak rusak jadi rusak, madharatnya lebih besar. Maka pilihlah ya madharat yang lebih kecil, yaitu bikin lokalisasi. Kira-kira gitu. Itu berpikir ilmiah dan nyunah. Kayak gitu. Wah, kalau kayak gini nih, ini ilmu baru ya. Ilmu baru. Bolak-balik kepalanya. Iya, maksudnya kadang-kadang gini ini hanya politisi. Kita tuh sering larut dengan politisi. Terlalu banyak tertarik kepada politisi yang sering jual beli agama. Saya kadang batin mengiyakan ketika Ahok bilang apa? Kamu ini apa yang Al-Maidah itu? Al-Maidah ya. Bahasa kata verbalnya Ahok itu apa namanya? Ya, ayat yang Al-Maidah
51 itu apa kata-katanya? Jangan memilih pemimpin. Enggak, bukan, itu kan hukumnya. Kata-kata Ahok yang keluar, kamu itu dibodohin. Dibohongi 51. Bukan, dibodohin oleh entah ulama, sebenarnya ulama dengan ayat Al-Maidah itu. Jadi sebenarnya yang bodohin tokoh agama dengan ayat Al-Maidah. Saya mikir kadang benar juga sih. Saya kadang mikir benar juga sebenarnya. Sebenarnya Ahok itu benar juga. Karena memang banyak ulama atau dai yang menggunakan ayat itu sebagai vote getter, mobilisasi massa. Coba kita adu ilmu coba ya, adu ilmu ya. Sekali lagi mohon maaf ya yang non muslim ini anggap aja belajar Islamulog. Islamullah. Ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu la tattakhirul kafirin auliya, itu ayatnya. Yang lainnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwakum auliya. Yang lainnya la tattakhidul yahud wan nasara auliya. Itu beberapa versi ayatnya. Tapi yang sering dieksploitasi ayat itu kata-kata kafir. Saya kemudian sering coba iseng. Kafir itu apa sih? Lalu dicarilah di ayat. Ternyata saya menemukan ada 4 terminologi kafir dalam Quran. Pertama, kafir teologis. Kata kafir teologis, laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsatu tsalatsah wa qatilul ladzina kafaru. Sungguh telah kafir orang-orang yang menganggap Tuhan selain Allah. Kan gitu ya? Misalkan gitu ya. Lalu yang kedua, ini kafir teologis, tapi ada kafir karakter. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Orang yang sulit bersyukur, enggak punya karakter bersyukur, itu kafir. Jadi kalau kita orang Islam, labelnya beragama Islam, kok susah bersyukur? Sudah dikasih istri cantik-cantik, mau nyuciin baju kamu, mau masakin kamu, mau ngerawat anak kamu, kok kita enggak bersyukur sebagai suami? Itu kafir. Di suami kafir itu banyak juga. Yang istri juga begitu, udah suami kerja, berangkat pagi pulang malam, gajinya dikasihkan ke semuanya, masih pulang diomelin. Nah itu tuh istri yang kafir, tidak bersyukur. Lalu 3, kafir perilaku. Wala tayasu min raihillah wala ya'isu min raihillah illal qaumal kafirin. Janganlah kalian berputus asa, dan bukanlah orang yang berputus asa selain orang kafir. Di orang yang mudah putus asa itu kafir. Lalu yang keempat, kata kafir itu al-hasr atau ya? Yang liyaghidha bihimul kufar. Gimana ayat yang itu? Muhammad Rasulullah walladzina masyhadu al-kufar wa tarahum ruk'an sujadan min athari sujud. Min dzalika ma tal fit Taurat wal Injil kama zar'in kazar akhrajatah fa azr fastarqat ala subhi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kufar. Kafir yang keempat, kufar di situ petani. Jadi bahasa Arab petani itu kafir. Bukan kafir teologi, bukan petani itu kafir, bukan. Bahasa Arab petani itu kafir. Kenapa? Karena petani itu suka nutup biji. Nutup biji itu namanya kafir. Jadi Anda kalau suka menutup buku namanya kafir juga. Kan gitu. 4 itu. Kalau misalkan ini lalu kata kafir kita coba taruh di ayat itu, misalkan ya. Misalkan kira-kira kalau memilih pemimpin, mana yang lebih berbahaya? Memilih pemimpin yang kira-kira beda ideologi, atau sulit bersyukur, atau suka berputus asa, atau petani. Kira-kira pemimpin yang paling bagus yang mana? Atau pemimpin yang paling berbahaya tuh? Kalau 4 itu, yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya. Ideologi. Kenapa ideologi? Kenapa ideologi? Kalau saya itu malah yang berputus asa yang bahaya. Baru ada 10 orang demo besok bunuh diri. Nggak ada pemimpin lagi. Atau nggak bersyukur. Itu tetap ada pemimpinnya tapi korupsi terus. Korupsi terus kan. Ini karena pemimpin yang tidak pernah bersyukur. Orang udah digaji
Berapa presiden itu? 95 juta atau 65 juta presiden itu. Yang gaji pokoknya. Enggak bersyukur, korupsi lagi. Lebih berbahaya daripada pemimpin berbeda keyakinan. Dalam konteks Indonesia ya. Nah, karena apa? Nah, maka di dalam konsep nanti belajar fikih siasah. Ada wizaratut tafwid, ada wizaratut tanfidz. Tahu nggak Ustaz? Al-Mawardi itu dalam konsep fikih siasah ada namanya wizaratut tafwid, wizaratut tanfidz. Yang penting itu di tafwidnya. Merumuskan kebijakan, menetapkan undang-undang. Nah, ini harus muslim. Kalau memilih anggota DPR, ini yang wajib. Kalau orang muslim wajib begitu. Tapi tanfidz boleh non muslim. Kenapa? Karena tanfidz melaksanakan undang-undang gitu. Tanfiziah ya. Tanfidz ya. Itu keren itu maksudnya. Pemikiran ya Allah ulama ini keren sekali. Cuman kita jarang mengeksplor yang seperti ini. Nah, maka kemudian kita sering diperalat oleh namanya politisi. Politisi yang sering jualan ayat. Dan sering kemudian karena jualan ayat kita tergoda karena seolah-olah itu sesuai dengan agama kita. Nah, ini yang kemudian yang kita harapkan dari pentingnya yang hari ini kita sampaikan, gembira beragama dengan moderasi beragama. Nah, saya ingin sampaikan sebelum ke sana. Jadi ini gambaran sketsa keberagaman kita. Apakah itu di level opini atau level aksi? Ini sering saya sampaikan. Ini penelitian tahun 2017. Tapi mohon maaf ini penelitian orang yang meluangkan waktu untuk memetakan wilayah se-Indonesia. Mungkin wilayah kita tidak termasuk dalam wilayah yang ideal. Tapi mohon jangan baperan dulu, ya. Anggap ini sebagai sebuah warning bagi kita. Lalu kemudian Pak Kemenak bisa mengantisipasi, kira gitu. Warning, peringatan. Ini penelitian PPIM UIN Syarif Hidayah Jakarta tahun 2011. Kalau kita lihat di peta opini, ini di level pelajar, peserta terdidik, Sumatera Barat itu masuknya agak merah gelap. Mohon maaf nih, jangan baperan dulu ya. Jangan protes dulu. Ya jangan protes dulu. Ini penelitian orang. Cuman sebagai peringatan untuk kita, oh ini rupanya dalam perspektif para peneliti kita dianggap most intoleran. Kan itu ya. Pokoknya jangan baperan dulu, pokoknya nanti protes Pak Ino saja. Kita nggak usah. Anggap ini sebagai warning. Oh berarti kita harus Pak Kakak lebih semangat. Oh meskipun kita tuh nggak pernah terjadi gejolak, kan keren. Sumatera Barat ini tidak ada gejolak, walaupun disebut kan keren kan, disebut intoleran, tapi tidak pernah supplier teroris, tidak pernah ada yang dari Sumatera Barat. Itu yang penting itu. Tepuk tangan. Sementara Solo, Jawa Tengah toleran. Di sana pusatnya. Kan gitu. Ada semacam namanya anomali. Kan gitu. Makanya saya jangan baperan. Ini artinya apa? Di sini masih level opini. Level opini itu memang karena orang Sumatera Barat berkeyakinan. Kalau Quran udah bilang laqad kafara alladziina qalu innallaha, pokoknya orang yang di Quran ditulis kafir ya kafir saja, nggak mau kata lain, misalnya begitu. Nah itu kan dalam term peneliti dianggap belum terbuka dengan yang lain. Nah, ini level opini. Nah yang membahagiakan tidak sampai level aksi. Ini kan aksinya nih warnanya apa? Netral. Jadi misalnya gini, dalam opini dia akan mengatakan orang yang berbeda agama itulah kafir. Kafir hal darahnya. Sekarang dikasih senjata, kamu berani nggak bunuh orang kafir? Oh enggak berani. Karena masih dengar tengkunya, masih dengar gurunya. Itu yang patotan. Jadi kenapa Sumatera Barat aman? Karena masih ada dominan peran para tengku, majelis ulama, apa tadi? Elkam, Bundokan doang. Walaupun secara opini agak begitu-begitu, tapi untuk aksi nanti dulu.
kita punya bumi bundukanduan, kita punya bumi yang aman. Itu yang dipentingkan. Sampai agama dikalahkan. Agama dikalahkan. Ya contohnya waris tadi. Sebenarnya kalau dibilang dinamika kontestasi doktrin agama dan adat, agama di masyarakat agama di Sumatera Barat ini dikalahkan. Kita harus akui itu. Itu kenapa? Karena ulamanya keren, karena tenggunya keren. Itulah yang kemudian di level aksi itu tidak sampai merah. Bayangkan Kalimantan Barat ini merah. Kasus yang paling ekstrim kasus Sambas. Bayangkan Papua merah. Di level itunya berani membakar masjid. Begitu sebaliknya. Bayangkan ini NTT merah. Padahal mereka mayoritas misalkan begitu kan. Jadi ini penelitian. Nah, ternyata kemudian kalau kita lihat misalnya penelitian yang lain, saya akan lihat yang lain. Ternyata kan sebenarnya sama. IKT indeks toleransinya tahun 2023 Solo itu ranking 48 dari 94. Kalau Solo saja ya, itu ranking 48 dari 94. Ini Solo keren, baik maksudnya. Ya. Baik ini, keren. Solo ini relatif aman. Apa yang dikatakan oleh Pak Kemenak? Menurut IKT ini adalah bagus. Nah, yang terendah itu di tempat tinggal saya. Namanya Depok. Di Depok itu terendah. Ya sempat kepanasan juga ketika ini dipublish ya. Ketika ini dipublish sampai Pemkot Depok ya klarifikasi juga. Saya sih nggak masalah karena tugas saya sekarang bagaimana menaikkan skor ini. Saya punya pesantren kecil ya minimal orang-orang yang di situ bisa terbina kan gitu. Lalu di tahun 2018 ini provinsinya ya. Sumatera Barat itu ini ranking 34 dari 30 provinsi di terakhir. Tapi lagi jangan baperan ya, jangan baperan. Pokoknya ini penelitian orang lain. Lalu tahun 2019 naik 1 grade. Itu 33 dari 34. Tapi dari skornya ini aman. Dari skornya. Memang kalau rankingnya masuk ranking terakhir. Di bawah lagi Aceh. Kan sempat juga kan Pemprov press release itu kan dan tidak terima dengan itu. Tapi bagi saya sebagai seorang peneliti anggap ini sebagai informasi awal sehingga tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh agama, MUI semua antisipatif. Kita punya potensi yang kalau kemudian ada orang yang meletupkan bara api akan cepat tersebar. Akan cepat melebar. Nah, kita diminta untuk berpikir antisipasi. Nah, itu niat awalnya. Maka kemudian hari ini kami dengan gembira beragama itu menyasar jantung atau wilayah yang notabene dianggap nilai atau indeks toleransinya rendah. Ya nggak apa-apa. Beruntung kita bisa ketemu silaturahmi, kan pahalanya banyak. Ada yang bawa haji tam, ada yang bawa pahala sholat sunat 1000 rakaat kan gitu. Karena ketemu kita, anggap aja berkah. Keberkahan dari tanda kutip tuduhan itu. Kita jadi ketemu, saya bisa kesini kan gitu. Saya bisa kenal sama Tengku Sulaiman dan seterusnya. Lalu kemudian kita berbicara tentang pentingnya penguatan moderasi beragama. Nah, moderasi beragama itu apa? Ini bisa dibilang sebenarnya moderasi beragama itu titik kulminasi konseptualisasi dari ragam cara keberagamaan yang toleran di Indonesia. Saya sebut begitu. Kan gini, kalau kita lihat track record Syekh Khatib Al-Minangkabawi, ajaran itu keren.
Salah satunya ketika dalam tulisannya yang mencoba merasionalkan pola waris matrilineal itu pikiran-pikiran beliau itu genuine. Lalu kemudian ketemu yang kemudian dianggap tidak bertentangan dengan syariat. Ada NU, ada Muhammadiyah dan seterusnya. Lalu ketika Islam transnasional masuk, lalu kemudian ada gangguan. Ibaratnya gini, ini Muhammadiyah punya kolam, NU punya kolam, Pertim punya kolam, itu diubek-ubek. Kalau kolam isinya ikan, ketika diubek-ubek ikannya mabuk baru dipindahin. Masuklah ke dalam kelompok mereka transnasional. Sebenarnya yang paling banyak rugi itu Muhammadiyah, karena pengikutnya banyak pindah sana, banyak sehingga kemudian secara statistik Muhammadiyah kalau jumlah KTA-nya itu menurun dari 40 juta itu kalau nggak salah berapa 20-an atau berapa gitu yang rugi. Kalau NU malah naik. Nah, Muhammadiyah itu punya jargon namanya Islam berkemajuan. NU dengan gerakan anak mudanya muncul namanya Islam Nusantara. Yang lainnya bikin juga. Kenapa memunculkan istilah itu? Saya sebagai orang yang lama dan besar di tradisi NU itu begini. Kalau Muhammadiyah saya nggak bisa cerita kenapa ujung-ujungnya berkemajuan. Tapi kalau NU saya bisa cerita. Di NU itu dulu kalau orang kemana-mana pertanyaan tuh nggak nyebut NU. Jenengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah, Pak. Jenengan Sunni. Jawabnya iya. Nah, term itu diambil mereka ketika masuk itu kemana-mana, kami ini Ahlus Sunnah. Nah, banyak itu orang-orang yang pindah karena sama-sama Ahlus Sunnah. Kalau tadi disebut oleh Pak Kasubdit Ahlus Sunnah itu nggak salah. Iya nggak salah, tapi ideologinya yang salah. Karena misalkan di dalam ideologi Wahabi itu ada yang belajar namanya sifat ketuhanan yang dikenal dengan al-usul ats-tsalatsiyah. Uluhiyah, rububiyah, tauhid asma wa sifat. Itu ujungnya adalah nanti akan mengharamkan tawassul. Ujungnya itu karena mencoba memurnikan Allah gitu. Nanti haram tawassul. Jadi kalau kita nanti baca ilah hadrati haram. Kita. Nanti banyak yang dari kita akan diharamkan ilah hadrati atau ketika tahlil pakai ilah hadrati itu haram. Bid'ah. Itu berawal dari konsep tauhid 3 itu. Nah, itu yang kemudian saya dorong nih lagi di pesantren, tolong tinggalkan tauhid kitab tauhid yang mengajarkan itu. Karena nanti itu sementara masyarakat kita itu banyak yang kalau ngaji mesti baca Yasin aja ilah hadrati kok. Baca Fatihah ilah hadrati, minimal ala hadinah wa likulli sholihah, kan gitu. Tawasul. Ada tawasul aja. Apalagi di Jawa dilawan. Wong setiap hari ziarah kubur. Kan ilah hadrati semua, tawasulan semua. Nah, lalu kemudian banyak sebagian masyarakat Nahdien pindah ke Ahlus Sunnah karena dianggap sama. Gelisah PBNU. Lalu kemudian ada term namanya Salafiyah. Jadi menganut mazhab Salafiyah. Mereka punya istilah lagi namanya Salafi. Kan deket. Kamu manhajnya Salafiyah. Iya, kami Salafi. Salafiyah sama Salafi hanya beda tapi beda secara substansi. Keanggot lagi, gelisah lagi, Pak. NU itu gelisah lagi. Yang kemudian ketemu istilahnya namanya Islam Nusantara. Nah, ketika muncul Islam Nusantara, bingung mereka cari padanannya. Bingung padanya. Pakai apa ya? Pokoknya jelas kalau Islam Nusantara tahlil, ziarah. Kan gitu. Kemudian yang terjadi adalah mereka menyerang balik. Anggap itu ajaran baru, itu macam-macam lah, ideologi Islam apa itu seterusnya. Mereka nggak tahu Islam Nusantara sebuah nomenklatur sama dengan nggak jauh beda dengan Ahlus Sunnah, nggak jauh beda dengan Salafiyah, nggak jauh beda dengan term yang lain.
Karena di situ bukan tarkib masjid kalau dalam bahasa pesantren, tapi tarkib idhofi. Bingung kita. Maka yang terjadi penyerangan. Maka bisa lihat kalau di medsos nyerang itu masih jelas. Perspektifnya jelas kelompok mereka. Tapi terakhir mereka nerima. Di Pekanbaru itu ada yang namanya pesantren Wali Songo di bawah asuhan Khalid Basalamah. Itu ngepung agar orang ketika masuk tertarik ke pesantren itu. Wali Songo, Pak. HTI sekarang bilang kami sedang mengemban misi para Wali Songo. Nah, gitu. Sekarang begitu. Wah, kalau gitu HTI sama dong dengan kita. Karena mengemban amanat khilafahnya Wali Songo. Wali Songo itu dulu pengen mendirikan khilafah di bawah panji-panji kerajaan Demak. Wah, begitu sekarang. Sekarang turut menjual itu. Maka kalau nggak hati-hati, kita akan masuk ke mereka. Nah, ini kegelisahan para ulama minta bantuan negara. Ternyata hanya cukup dengan NU Muhammadiyah dan ormas yang lain itu nggak cukup. Maka minta bantuan negara. Lalu kemudian muncullah negara menyusun dengan istilah atau term moderasi beragama. Tambah lagi karena moderasi beragama itu juga bisa mengangkut agama lain. Ya. Karena lihat, ini biasanya ada yang bertanya, Pak, ini moderasi beragama yang disahkan umat Islam? Enggak. Seluruh agama semua berpotensi mendorong pengikutnya menjadi radikal bahkan ekstrim. Saya contohkan, kalau Islam enggak usah dicontohkan karena banyak. Dan itu berbasis agama. Agama yang jadi bijakannya agama. Halo. Ya. Jadi yang berbasis agama, orang menjadi teroris itu agama. Kalau ada orang itu bukan agama, salah, itu masih agama. Orang pengen masuk surga, pengen dapat bidadari 72, itu kan doktrin dari agama. Nah sekarang kita contohkan agama Buddha. Kasus yang setahun terakhir yang paling parah adalah kasus mana? Rohingya. Ya. Ada seorang pendeta namanya Ashin siapa ya? Saya lupa belakangnya itu. Dia dianggap sebagai provokator utama genosid di Myanmar. Nah, salah satu model dakwahnya yang terkenal adalah begini, jangan sampai Myanmar itu seperti Jawa. Ingat Mekahnya orang agama Buddha di mana? Jawa. Candi Borobudur. Begitu besar candinya. Tapi kalau lihat sekelilingnya yang beragama Buddha tidak banyak. Maka Taksin itu kemana-mana, Tashin itu kemana-mana ceramahnya. Jangan sampai Myanmar ini seperti Jawa. Mereka menjajah Jawa lalu merubah agamanya. Lah di situ kebetulan ketemu sama Rohingya. Nah akhirnya polisi, tentara, warga sipilnya juga terbakar emosinya. Maka sasarannya kemudian Muslim Rohingya. Kira-kira di sini tuh banyak. Kalau sini sering dalam konteks isu, jangan sampai Indonesia itu seperti Singapura. Sama kan? Sama. Singapura itu dulu Melayu, sekarang Cina. Kan begitu, nggak jauh beda itu. Maka semua yang di blow up yang penting anti Cina, pokoknya begitulah. Nah, maka kemudian konsep bahkan dalam agama itu kalau dengar dai-dai yang ceramah itu begitu. Awas, jangan sampai Anda terjebak oleh sarimi, satu bungkus Indomie atau satu dos sarimi lalu Anda menggadaikan akidahnya. Ternyata di Inggris, di Eropa sekarang, mereka itu demo pakai spanduk Stop Islamization. Jadi mereka itu gelisah dengan umat Islam yang makin tambah, walaupun jumlahnya cuma 2% di Inggris. 5% tahun terakhir 4-5%, saya lupa. Itu tuh tahun terakhir. Maka mereka khawatir, mereka demo ke pemerintah, minta bantuan negara, stop Islamization. Hentikan
Islamisasi. Itu sama dengan kita ketakutan dengan non muslim lalu bilang stop bla bla bla, kan begitu ya? Sama, ternyata nggak jauh beda. Karakter kita yang kayak gitu, mereka juga begitu. Padahal kalau selama ada tenggu sih aman, nggak ada manfaatnya gitu. Nah, maka nanti ini selalu menyalahkan penganut agama terbesar. Tidak, radikal itu ada potensi di semua agama. Yang kedua, kasus agama Hindu. Tahun 1993 itu pernah ada penggerudukan, penghancuran Masjid Al-Akbari atau di India itu. Al-Akbari kalau nggak salah. Al-Akbari itu dihancurkan. Sampai sekarang kalau anak-anak itu akan dapat nilai tinggi kalau bikin teater penghancuran Masjid Al-Akbari India. Jadi benih-benih intoleransi itu tetap disemaikan. Nah, saya kira ini juga terjadi di kita juga itu. Masih ada sekelompok orang yang dalam dunia pendidikan pun begitu. Kasus di Ponorogo, anak-anak TK pakai cadar, lalu pakai miniatur pistol. Yeah. Kan begitu, pawai. Jihad, kan begitu. Banyak begitu. Anak-anak kecil didoktrin. Di dunia pendidikan. Nanti kalau tepuk Islam, orang kafir musuh Islam, kan begitu. Sang guru TK sudah begitu mendoktrinnya. Padahal Indonesia adalah sebuah negara yang secara fitrah lahir dari keanekaragaman, lahir dari keberbedaan. Nah, maka kemudian moderasi beragama ini bantuan negara dalam membantu tokoh agama untuk menjaga, memperkuat stabilitas negara dari tindak tanduk intoleransi. Nah, ada juga yang nuduh moderasi beragama itu bagian dari liberalisasi, moderasi beragama itu dari agen dan seterusnya lah tuduhan. Nah, saya ingin sampaikan dalam perspektif agama ini kepentingan agama ya. Lalu kami mendapat dukungan dari BNPT. BNPT itu semenjak tahun 2018 pakai istilah moderasi tahun 2018 itu harmoni dari sekolah yang dia disasar. Lalu 2019 itu moderasi beragama. Sekarang pakai gembira beragama. Nah, beragama secara gembira itu adalah moderat. Ada 3 pertimbangan gejala-gejala masyarakat kita. Kalau dalam bahasa saya tadi, beragama pakai hawa nafsu. Yang pertama misalkan berkembangnya cara pandang, sikap, praktik beragama yang berlebihan. Jadi gulu. Saya contohkan. Beredar di medsos, saya lihat di medsos saja, ada seorang ibu-ibu ketika naik kereta jarak jauh sih, bukan hanya kereta anggap misalkan di rumah itu Ciputat Tanah Abang, bukan, tapi jarak jauh. Misalkan dari Jakarta ke Cirebon gitu. Lalu suatu saat dengar suara azan. Karena dia punya semangat mendirikan sholat awal waktu, lalu saat itu menggelar sajadah di tempat yang bisa gelar sajadah, itu pas di depan pintu sholat. Secara syariat keren ini, keren beragama, keren. Tapi secara ilmu tidak keren. Kita punya fikih, punya ajaran, kalau dalam safar jamak, kan gitu ya, bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Atau kalau misalkan tidak dimungkinkan jamak, pakai namanya lihurmatil waqt, ala mazhab Syafi'i, lihurmatil waqt, sholat untuk menghormati waktu, kan gitu. Ini berarti bisa jadi dia punya semangat beragama tapi tidak memiliki ilmu, maka pilih yang begitu. Dulu pas 212 itu banyak orang sholat di kereta. Ayo sholat jamaah di kereta, Pak. Karena berangkat dari rumah jam 3, di kereta masuk waktu sholat subuh, lalu jamaah di kereta. Ikut mazhab siapa? Ikut ajaran siapa sholat di dalam kereta itu, di dalam kendaraan? Tidak ada mazhab satupun yang
Dan itu berdiri dia. Berdiri di lorongnya itu. Syafi'i batal, nggak sah sholat di dalam kereta, di kendaraan. Karena prakteknya Rasul ketika sholat di kendaraan harus turun dan seterusnya. Kalau di kendaraan itu hanya boleh di sholat sunat, wajib enggak? Dan seterusnya. Nah, ini disebut dalam term ini adalah berlebihan. Berlebihan dalam agama terjadi karena dia tidak tahu ilmu. Ya. Ini analisis saya, tambahan saya, karena tidak tahu ilmunya. Yang gejala yang kedua itu adalah klaim kebenaran subjektif. Klaim kebenaran subjektif. Aku benar, kamu salah. Kan begitu. Mazhab kita yang beredar di Indonesia, 4 mazhab itu sudah keren. Sudah keren, sangat toleran dan mengakomodir mazhab lain. Cuman kadang ada mazhab baru, seharusnya kita tidak boleh menyalahkan, tapi mereka sendiri menyalahkan kita. Kadang kalau nggak menyalahkan juga gitu. Ya sebenarnya kita nggak moderat ketika menyalahkan. Akhirnya kemudian kita menggali kesalahan-kesalahan itu. Ya klaim kebenaran itu banyak bermunculan dan itu berbahaya. Karena akan memunculkan segregasi atau perpecahan. Lalu yang ketiga itu adalah semangat beragama melawan negara. Semangat beragama tapi berbeda dengan agama. Itu banyak begitu. Yang kemudian mengatakan Pancasila tauhid, undang-undang produk tauhid, nggak usah diikuti. Padahal ulama besar seperti Syekh Kiai Afifuddin Muhajir, yang ulama sekarang ya, itu pernah mengkaji tentang agama dan negara. Itu keren sekali. Agama dan negara fokus ke agama dan Pancasila. Relasi. Jadi isinya itu malah bilang begini. Ada 3 konsep yang beliau dalam pidato honoris causanya nyampaikan Kiai Afif itu. Pancasila itu adalah la yukhalifus syariah, tidak bertentangan dengan syariat. Itu level biasa pada umumnya. Tapi kalau udah naik yang level kedua, Pancasila yuwafiqus syariah, yuwafiqus syariah. Pancasila selaras dengan syariat. Itu lebih keren lagi. Sudah bisa mengatakan Pancasila selaras dengan syariat. Itu artinya seluruh aturan di bawahnya itu dianggap selaras dengan syariat. Meskipun KUHP tidak menghukum pelaku Samenloven. Samenloven itu zina atas dasar suka sama suka. Meskipun di KUH Perdata ada hukum waris 1:1. Itu artinya kalau sudah kedua itu dia keilmuannya lebih tinggi daripada yang hanya mengatakan Pancasila tidak berbeda. Lebih tinggi lagi. Kiai Afif itu bilang Pancasila hiya syariah bi'aniha. Kira-kira Pancasila itu adalah produk pemikiran para tokoh bangsa yang merupakan ekstraksi dari syariat. Wah, lebih keren lagi itu. Itu kalau sampai bilang begitu, ekstraksi dari syariat. Saripati ya. Saripati. Hanya orang tertentu yang berani begitu. Dan keren. Ini berkaitan erat. Maka kemudian kalau sampai terjadi kayak gini, lagi-lagi dia tidak berilmu. Ini nanti penjelasannya nanti deh yang kayak gini. Saripati dan itu keren. Dalil-dalilnya itu usulin banget itu. Nanti saya itu akan mewajibkan pesantren itu pakai kitab itu. Produk pidato honoris causanya Ki Afif jadi bahan ajar untuk mengganti PPKN. Clear langsung. Negara kita itu baru berusia 79 tahun. Kerajaan Majapahit itu 230-an tahun. Masih berapa? Sepertiganya. Baru sepertiga tahun sudah dirongrong begini. Kan begitu. Ini kan bahaya. Nah, ini yang kemudian moderasi agama ditawarkan. Tadi tahu kan seluruh agama punya potensi tidak moderat. Hindu, Buddha, Kristen juga begitu. Mau Katolik, mau yang Protestan sama. Ada potensi-potensi ekstrimnya. Kasus pembunuhan, penembakan di Selandia Baru itu kan dilakukan oleh oknum ortodok, Kristen ortodok. Kan gitu. Karena ada tadi kebencian-kebencian itu. Kan gitu. Nah, maka kemudian nomenklatur moderasi beragama atau orang yang mengimplementasikan cara beragama secara moderat itu dibatasi.
Apa sih moderasi beragama itu? Oh, moderasi beragama itu mulai dari cara pandang, cara pikir, cara beragama, cara berperilaku yang dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama. Jadi beragamanya itu lebih menonjolkan substansi ajaran agama. Apa itu substansi ajaran agama? Mulai dari bagaimana dia memperhatikan kemaslahatan, nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, keberimbangan, bahkan ditambah lagi taat terhadap produk kesepakatan bersama. Apa yang dimaksud dengan taat pada produk kesepakatan bersama? Negara Indonesia ini adalah lahir dari produk kesepakatan. Adanya Indonesia ini adalah kesepakatan. Orang berbagai macam agama ngumpul, yuk kita dirikan negara. Kesepakatan lalu terstrukturkan, lalu ada namanya DPR, MPR dan seterusnya. Maka seluruh produk DPR, seluruh produk pemerintah itu adalah disebut produk kesepakatan bersama. Kalau merujuk konsepnya Kiai Afif, maka itu juga syariat Islam. Terlebih 10 tahun belakangan atau malah 20 tahun belakangan, ternyata banyak aturan-aturan perundang-undangan sudah tidak malu-malu menunjukkan identitas Islam. Kalau masa Orde Baru pakai identitas agama itu malu, maka disebut undang-undang perkawinan. Kita itu bisa mengklaim undang-undang haji, jelas itu Islam itu. Ada undang wakaf, jelas Islam itu. Ada undang-undang apa lagi? Zakat, Islam itu. Apalagi ada undang-undang ekonomi syariah, jelas itu. Bayangkan kita punya setidaknya 5 instrumen undang-undang. Maka kita tidak boleh mengatakan sekarang Indonesia bukan negara agama atau bagi orang Islam sebagai negara Islam. Karena clear undang-undangnya. Nah, kalau level pemahaman kita lebih tinggi lagi, misalkan akan mengatakan Pancasila hias syariah bi'ainiha, akan melihat undang-undang tentang KUH pidana dan KUH perdata Islami, bukan Islami. Saya pernah dapat ceramah kuliah hukum dari Prof. Rumnesa namanya, Hakim Agama Pengadilan Tinggi Agama. Dia mengatakan begini, Anda harus tahu katanya, KUH pidana dan KUH perdata, Wetboek itu diadopsi dari Belanda. Belanda ngambil dari Kode Sipil Prancis. Kode Sipil Prancis di masa Napoleon Bonaparte pernah menjajah Mesir sekian tahun. Dia tertarik dengan ketertarikan Mesir yang saat itu di bawah koloni Kesultanan Turki Utsmani. Sementara Eropa masih berada dalam kegelapan. Masih namanya apa? Zaman apa kegelapan itu? Aufklärung ya. Kalau zaman pencerahan? Renaissance. Jadi akhirnya dia adopsi spirit undang-undang di kerajaan Mesir, Kesultanan Mesir, lalu kemudian dirumuskan, muncullah kode sipil. Kode sipil sampai ke sini, Wetboeknya sampai Indonesia, KUHP dan KUH Perdata. Nah, pertanyaan kemudian, itu kan ada yang Samenloven nggak dihukum, bertentangan dengan Islam, kata siapa? Kita kalau berdiskusi tentang hukum Islam, Pak, apakah bisa orang zina itu dihukum? Bisa nggak? Gak bisa, gak mungkin. Kenapa? Karena saksinya itu, saksinya harus 4. Yang kedua, sama-sama melihat bagaimana ibarat pulpen dia masukkan botol, masa nyaksi melihat disaksikan. Kan begitu? Nggak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin ditegakkan. Malah dalam pengajian ghibah tentang saya itu ya bilang, meskipun Anda tahu dia itu pezina, meskipun dia tahu itu penjudi, dilarang kamu ngomongin, ngungkap aib kalau dia itu pezina atau penjudi. Itu di tentang tema ghibah yang kedua, ada kalau lihat di pengajian saya. Masuk ghibah, Pak.
Ini menarik gitu. Ternyata kan begitu. Dalam hukum Islam ternyata zina itu sulit untuk dieksekusi. Itu yang dirumuskan dalam KUH pidana namanya delik pengaduan. Ngaku, kalau ngaku baru boleh. Dan itu pun korban, bukan yang berkepentingan. Berkepentingan hanya mendukung saja. Pengakuan itu harus dari korban. Maka kemudian muncul dalam delik pengaduan, baru akan diproses. Kalau sama nelfon, sama-sama cinta, nggak bisa. Orang sama-sama suka, sama-sama nikmati kan. Itu dipikir iya ya betul juga. Saya kan latar belakang saya jadi menarik itu. Oh iya, ternyata di Islami juga itu. Cuman langsung kalau Rasul atau para ulama dalam fikihnya tidak langsung terang-terangan. Pokoknya kalau menegakkan hukum ya begini-begini. Cuman dihukum karena harus pasti ya terang-terangan akhirnya. Waris juga begitu. Dalam KUH Perdata, waris itu ditentukan 1:1. Itu kalau di dalam hukum Islam bertentangan dengan teks, dengan Quran. Karena Quran 2:1. Lidzakari mithlu hadzal unsayain. Ini di Perdata langsung 1:1. Dan saya keliling di beberapa masyarakat dekat pesantren. Itu ternyata yang mereka ngaji tiap hari bagi warisnya di 1:1, Pak. Kan gitu, saya nggak tahu di sini 1:1 apa tidak. Jadi orang tua punya anak 4, lalu punya kontrakan 4 pintu. Udah satu-satu saja. Nggak ada yang namanya laki-laki 2, nggak ada. Pokoknya satu-satu aja, cukup. Apakah itu bertentangan dengan Quran? Nah, itu nanti kajian nih, Tengku Sulaiman tuh mengkaji itu. Kalau kurang kuliah di UIN. Jadi ini yang kemudian cara beragama, cara berpikir yang pijakannya adalah nilai-nilai itu. Termasuk sampai pada mengikuti hukum negara. Kita sama dengan berislam. Nanti ada lagi, gimana dengan undang-undang bank, Pak? Itu kan ada bunga riba. Kata siapa bunga riba? Anda hati-hati kalau menganut madhab. Hati-hati kalau misalkan Anda bilang bunga bank itu riba. Karena Anda akan hidup dalam penuh dosa. Duduk di kursi sini, ini belum lunas. Belum dicairkan, jangan-jangan. Masih di bank. Kan begitu, riba. Bangun rumah PNS rata-rata ya 3M. Nyekolahin SK 3M kan, 3 kali minjam. Nitip SK sampai pinter SK sekolah gitu. Jalan aspal, itu bank semua. Jadi mau kemana Anda terbang? Maka Imam Al-Ghazali dalam Ihya itu sering gojlogi, membuli orang-orang yang sok bersih. Kalau kamu pengen makan, minum yang bersih dari dosa, larilah ke tengah lapangan, ketika hujan langsung dengak. Itu langsung halal 100%. Karena kalau lewat gentingnya belum lunas. Bangunnya dari bank, pinjam dari bank, jatuh air yang subhat. Kamu gitu. Cuma begitu hidupnya. Maka saya senang di NU itu mengeluarkan fatwa riba bunga bank bukan riba. Maka saya ikuti itu. Maka saya punya rekening banyak. Ada yang bangun Indonesia. Aman, tidak ada dosa. Kalau yang dosa nanti biar kiainya aja yang menetapkan itu. Yang dosa itu kita enggak, kita mengikuti fatwanya. Tenang, enak orang jadi orang bodoh itu begitu. Mengikuti produk ulama yang lebih bertanggung jawab. Kayak Tengku ini bertanggung jawab kan. Karena terlibat dalam merumuskan fatwa. Itu satu satunya. Jadi itulah kemudian mentaati konstitusi sebagai hasil kesepakatan bersama. Nah, moderasi beragama ini bukan moderasi agama. Bukan agama yang dimoderasikan. Karena agama itu sudah baik. Bahasa ini sudah moderat. Kalau dalam ajaran Islam, surat Al-Baqarah ayat 143. Ya.
Oh iya, Pak Tuanku. Itu firmannya begini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'an nas. Di Quran itu ada dua kata kunci yang perlu diperhatikan. Pertama kata ja'alnakum, kedua ummatan wasatan. Ternyata umat-umat yang diidealkan oleh Quran, oleh kitab suci adalah ummatan wasatan. Umat yang moderat. Umat yang moderat punya ciri-ciri ini. Umat yang moderat punya ciri-ciri ini. Ya, kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, mengikuti konstitusi dan seterusnya. Dalam tafsir versi Indonesia, ummatan wasatan. Karena di dalam Quran hanya ummatan wasatan, yaitu ya wasatiyatul Islam, umat yang di tengah. Ternyata umat yang ideal begitu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Nah, di dalam ayat tadi ada kata ja'alna. Ada kata ja'ala. Dalam bahasa Arab, ja'ala itu adalah ada dari ada, mengadakan dari keadaan. Beda dengan khalaqa. Khalaqa itu ada dari ketiadaan. Kan gitu ya? Nah, ada dari ketiadaan itu artinya ini masih banyak umat yang tidak wasaton. Ada proses turunnya Al-Quran agar belajar Al-Quran biar nanti menjadi ummatan wasaton. Kira-kira begitu. Jadi proses kita belajar kitab suci agar menjadikan kita ummatan wasaton. Inilah yang menjadi dasar moderasi beragama patut disosialisasikan sebagai kalimatun sawa, titik temu semua agama, dan ini akan diikuti sebagai sebuah anggap Islam madhab negara, kira-kira ya. Islam madhab negara, agama madhab negara yang mendukung pada ciri-ciri ini, yang mendukung pada 4 hal: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, akomodatif terhadap budaya. Di kita sudah punya contoh yang akomodasi terhadap budaya. Syekh Ahmad Khotib Asambasi yang melegalkan, membolehkan waris matrilineal. Udah ada contoh. Kan begitu? Bagian dari budaya. Ada pelangkahan. Pelangkahan. Ada kan di sini kan? Apa namanya itu pelangkahan? Pokoknya banyak adat-adat yang di kita masih berlaku karena ulama membolehkan. Nah, yang ujuk-ujuk tidak membolehkan itu yang baru datang itu. Yang baru datang, itu apa itu? Enggak ada dalam sunnah, Nabi enggak pernah begitu. Ya iyalah. Kita ada selamatan, ada 7 bulanan. Kalau yang ada meninggal ada takziah, ada 3 hari, ada 7 hari, ada 1000 hari. Ya, itu bagian dari anggap adat yang diakomodir oleh ulama karena tidak bertentangan dengan syariat pokoknya, tidak bertentangan dengan usuluddin. Yang mempertentangkan, yang mempermasalahkan adalah al-usul ats-tsalatsiyah itu. 3 konsep usul yang 3. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Yang mempermasalahkan. Maka dari ulama dari dulu, meskipun mereka juga tinggal lama di Arab Saudi, tidak menjadikan mazhab itu sebagai acuan. Syekh Ahmad Khotib Asambasi, Imam Nawawi Al-Bantani, Khatib Al-Gabawi, Samsuddin As-Sumatrani, Abdurrahman As-Singgili nggak memegang mazhab Wahabi yang dibawa ke Indonesia. Padahal mereka lama di Arab Saudi. Mereka menjadi Imam Haramain. Kan begitu. Kenapa mereka tidak bawa? Karena tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Beliau sudah punya bayangan, punya imajinasi. Ini kalau di Indonesia nanti sejarah itu akan cepat hilang. Kita itu berterima kasih pada ulama karena masih dibolehkan ziarah kubur. Karena ziarah kubur, sejarah ulama, sejarah para wali tetap ada. Karena sejarah kubur itu di dalamnya ada tarikh, mulai dari maisan, batu nisan, sampai kijing, sampai model makam, ada bisa diterjemahkan ini mazhab mana.
Saya cuma kebetulan di sini belum pernah lihat makam yang sering dikunjungi makam siapa, Pak Umar? Nggak ada ya? Ada. Di Pariaman. Oh, pada Pariaman. Saya kalau di sini ada, saya harus berkunjung itu. Syekh Burhanuddin ya. Kalau berkunjung, lihat makam itu dari kijingnya ada gayanya. Gaya mana? Gaya Melayu, gaya. Yang jelas saya pernah ke Syekh Araniri Aceh, itu batu nisannya itu kayak bentuk alu. Alu itu kayak seperti songkok di kepala. Itu kalau ditelusuri itu sampai ke Iran, Pak. Iran. Oh ya. Jadi bisa dipastikan, jangan-jangan di Aceh itu mazhabnya sih. Iya, sih. Kan gitu. Tapi karena ada NU modifikasi, NU dan Syiah. Karena di mana-mana NU dan Syiah itu berdekatan. Modifikasi banyak. Jangan-jangan begitu, sehingga tidak kelihatan. Tapi dilihat dari profil makam, saya melihat, loh, ini Syiah nih, ini Iran ini. Iya. Kan gitu. Saya udah batin. Jadi dari kubur itu bisa dicek dari kuburan itu. Nah, sekarang nanti kalau sudah kubur, coba lihat. Kira-kira mazhab mana? Saya pernah ke Kalimantan di makam-makam raja itu. Ukirannya itu ternyata Brunei. Brunei. Saya lacak, adakah Raja Sultan pernah ke Brunei? Ternyata ada cerita. Jadi raja saat itu di dalam naskah klasiknya itu bilang gini,